Definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam dalam hasanah keilmuan ada beberapa pandangan para ahli. Namun, secara substansif, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Dalam definisi ini menekankan perlunya prasyarat adanya masyarakat yang sadar dan menerapkan nilai Islam dalam kehidupannya. Syarat utama adalah memasukkan nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Tujuan penciptaan ekonomi Islam. Tujuan penciptaan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan keadilan yang merata dan menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Ekonomi Islam berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang adil, dan nilai-nilai spiritualis dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas akidah Islam menjadi keimanan dengan cara membunuh aspek spiritual dalam kegiatan ekonomi. Syariah Islam menjaga harta dengan cara menjaga agar distribusi harta terus berjalan dengan adil. Akhlak Islam menjaga jiwa dengan cara melarang berbagai praktik yang dapat merusak jiwa ataupun menghilangnya. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagai ibadah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keimanan, adil atau keadilan, nabuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Tujuan hidup ekonomi Islam. Tujuan hidup ekonomi Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang adil, dan nilai-nilai spiritualitas dalam ekonomi. Akidah syariah dan akhlak Islam sebagai dasar fondasi ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang adil, dan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Akidah Islam menjaga keimanan dengan cara menumbuhkan aspek spiritual dalam kegiatan ekonomi. Syariah Islam menjaga harta dengan cara menjaga agar distribusi harta terus berjalan dengan adil. Akhlak Islam menjaga jiwa dengan cara melarang berbagai praktik yang dapat merusak jiwa ataupun menghilangkannya. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagai ibadah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 dasar universal, yakni tauhid atau keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad, hasil. Larangan dalam ekonomi Islam ada 3, yaitu riba, maisir, dan gharar. Pengertian riba. Secara etimologis, riba adalah pertumbuhan, naik, membengkak, dan tambahan atau sesuatu yang lebih bertambah dan berkembang. Secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai penambilan tambahan dari harta pokok secara batil sehingga hukumnya diharamkan. Riba sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai usuri. Sedangkan secara terminologis, riba yaitu sebagai berikut. Menurut ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan suatu yang dikhususkan. Menurut Al-Jurjani, riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seseorang yang berakad. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang
tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Perintah-perintah untuk meninggalkan riba atau bunga dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap. Tahap pertama yaitu Al-Quran menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya malah menurunkannya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua, dalam ayat Al-Quran berikut, kaum muslimin diperingatkan untuk mematuhi larangan memungut bunga seperti terdapat dalam Al-Quran. Jika tidak, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum Yahudi yang telah dilarang memungut bunga, tetapi mereka masih terus-menerus memungutnya. Quran Surah An-Nisa ayat 161. Tahap ketiga, kaum muslimin diperingatkan untuk tidak memungut riba jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Tahap keempat, perintah selanjutnya membedakan antara perdagangan dengan riba dan menunjukkan bahwa sesungguhnya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Selanjutnya, perintah itu memberikan nasihat kepada orang yang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau yang semacamnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Tahap terakhir yaitu kemudian perintah terakhir dalam Al-Quran melarang bunga dan menyatakan sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Macam-macam riba. Ada riba qard, riba jahiliyah, riba fad, riba dan riba nasi'ah. Yang kedua yang dilarang dalam ekonomi Islam yaitu gharar. Secara etimologis berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan secara etimologis gharar adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariat. Menurut Rajmadi Usman, gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. Menurut Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitas oleh pembeli, apakah kualitas barang itu baik atau buruk, seperti jual beli budak belian yang melarikan diri atau jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya. Menurut Ibnu Hazim, terdapat gharar dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya. Yang ketiga, maisir. Secara etimologis, maisir yaitu memperoleh suatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sedangkan secara terminologis, maisir adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian, gambling, dan wageri.
Menurut Asy'ariyah, maisir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.